apakah kamu mengenalnya? Chen Ping memandang saudara laki-laki Yao Mei dan bertanya. Tentu saja, Tuan Qiu sangat terkenal di Beast City, dia selalu berjalan menyamping di jalan. Kata saudara Yao Mei, sekarang dia tidak bisa berjalan ke samping, kakinya telah saya cacat. Kata Chen Ping, kakak ipar, kamu terlalu ceroboh, ayah Tuan Qiu adalah salah satu dari 3 jenderal binatang buas yang hebat. Sekarang kamu telah melumpuhkan kakinya, kamu berada dalam masalah besar. Kata saudara Yao Mei dengan wajah kaget, menyebabkan masalah. Chen Ping tersenyum tipis. Aku tidak hanya akan melumpuhkan kakinya, aku juga akan membunuhnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menusuk keras dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan kemudian mengambil pil binatang buas Qiu Yu. Tapi Qiu Yu meninggal sebelum dia bisa memohon belas kasihan. Kali ini, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu ketakutan setengah mati. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping bahkan berani membunuh putra dari 3 jenderal binatang buas. Berani sekali, saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa saya dipenjara karena saya mengalahkan Qiu Yu. Jika aku membunuhnya sekarang, aku pasti akan terlibat pertikaian berdarah dengan keluarga Qiu. Keluarga Qiu pasti akan mengirim orang untuk memburuku. Jadi kalian berdua jangan ikuti aku, itu akan sangat berbahaya. Chen Ping berkata pada Yao Mei dan kakaknya. Faktanya, Chen Ping melakukan ini untuk menakut-nakuti Yao Mei dan kakaknya agar pergi dan berhenti mengikutinya. Bagaimanapun, Chen Ping sendiri meninggalkan Beast City tanpa mengetahui kapan, dan Yao Mei serta saudara laki-lakinya masih tinggal di Beast City. Jika dia mengikuti keluarga Qiu ke dalam permusuhan, Chen Ping bisa pergi begitu saja, tapi saudara laki-laki dan perempuan mereka mungkin akan mati. Saudaraku, ayo pergi, Yao Mei menarik kakaknya. Bagaimanapun, mereka hanya bertemu secara kebetulan dengan Chen Ping, dan mereka tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Yao Mei tidak pernah tidur dengan Chen Ping, itu tidak masalah sama sekali, jadi mengikuti Chen Ping seperti ini bukanlah masalah besar. Karena kakak iparku telah menyebabkan bencana besar, kami kakak dan adik tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Dalam hal ini, kita berdua sangat tidak manusiawi. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa kalian berdua sudah tidur satu sama lain, kamu sudah menjadi miliknya. Jika keluarga Qiu benar-benar membuat masalah bagi kakak iparku, aku tidak akan pernah berdiam diri. Lalu ketika keluarga Qiu keluar dari Beast City dan mencapai pinggiran kota, tidak akan ada yang perlu ditakutkan, selama kita tidak melakukannya. Jika kita tidak memasuki kota, mereka tidak akan pernah menemukan kita. Kata saudara Yao Mei dengan benar, melihat kakaknya seperti ini, Yao Mei terlihat sangat terkejut dan menatap kakaknya dengan tidak percaya. Dia tiba-tiba merasa ada sesuatu pada kakaknya yang berubah. Bagaimana Yao Mei tahu bahwa kakaknya bersedia mengikuti Chen Ping saat ini sepenuhnya karena kekuatan Chen Ping, dan Chen Ping juga tahu tentang urat batu roh peri. Saudaraku, kita berdua, Yao Mei ingin menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak tidur dengan Chen Ping. Kakak, tolong berhenti bicara. Hidupku diselamatkan oleh kakak iparku. Bisakah kamu melihat kakak iparmu dalam bahaya dan pergi sendirian? Dalam hal ini, apakah kita masih manusia? Kakak Yao Mei langsung menyuruh Yao Mei untuk tidak berbicara. Jika Yao Mei berbicara, dia bukan lagi manusia dan tidak punya hati nurani sama sekali. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tahu bahwa akan lebih sulit membuat dua orang berhenti mengikutinya daripada mencapai langit. Jadi dia berkata tanpa daya, "Oke, kalian berdua ikuti aku. Tapi jangan menjauh terlalu jauh dariku. Jika tidak, kamu akan berada dalam bahaya dan aku tidak dapat membantumu. Sibuklah." Jangan khawatir, kakak ipar, aku sangat akrab dengan daerah ini. Bahkan jika seseorang ingin memburumu,
aku bisa mengajakmu bersembunyi. Saudara Yao Mei menepuk bahu Chen Ping untuk meyakinkannya. Chen Ping tersenyum tak berdaya dan hanya bisa memimpin 2 orang menuju selatan kota. Setelah berjalan sejauh 100 mil, saya melihat pohon yang menjulang tinggi. Ini seharusnya tempat yang dibicarakan Xiong Kuo. Chen Ping mengikuti Yao Mei dan saudara perempuannya ke pohon besar, tetapi tidak menemukan siapapun, yang mengejutkan Chen Ping. Sial, bukankah beruang itu membohongi kita? Saudara Yao Mei menemukan bahwa tidak ada seorang pun di bawah pohon besar itu, jadi dia berkata dengan marah. Mungkin tidak. Dia memberiku semua liontin giok dan berbohong padaku. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat ini, teriakan minta tolong tiba-tiba terdengar. Suaranya sangat lemah. Jika Chen Ping tidak memiliki pendengaran yang tidak normal, dia mungkin tidak akan mendengarnya sama sekali. Seseorang berteriak minta tolong. Chen Ping melirik ke arah suara itu, dan kesadarannya langsung menyebar. Di mana itu? Kenapa aku tidak mendengarnya? Aku juga tidak mendengarnya. Kakak beradik itu menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak mendengarnya. Tapi saat ini, Chen Ping sudah bergegas keluar. Ketika kakak dan adik melihat ini, mereka juga bergegas bersama Chen Ping. Dan puluhan mil jauhnya dari Chen Ping, 2 pria jangkung dan gemuk mengelilingi seorang gadis, dengan senyuman lucu dan cabul di wajah mereka. Gadis itu sekarang gemetar, matanya penuh ketakutan. Kalian berdua, jangan datang, kakakku akan segera kembali. Gadis itu sedang memegang belati di tangannya, mengancam kedua pria besar itu. Xiong Ying, jangan pikirkan itu, kakakmu telah dipenjara dan tidak mungkin dia akan keluar lagi. Jika tidak, kita berdua tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Salah satu orang kuat berkata, ternyata gadis ini adalah adik Xiong Kuo, Xiong Ying. Tidak mungkin, adikku tidak bisa masuk penjara, kamu berbohong padaku. Xiong Ying mulai menangis, jika kakakmu tidak dipenjara, mengapa dia tidak kembali setelah berhari-hari? Kami berdua menyaksikan dia ditangkap dengan mata kepala sendiri. Pria kuat itu menjilat bibirnya dan berkata dengan tidak sabar. Kalian berdua adalah sahabat kakakku, tapi kalian tidak peduli saat dia di penjara, dan kalian datang untuk menindasku. Apa kalian masih manusia? Xiong Ying mengumpat dengan marah. Kamu pasti tahu kalau kedua orang kuat ini adalah teman Xiong Kuo. Kedua orang ini juga berubah menjadi beruang hitam, dan mereka mengikuti Xiong Kuo untuk makan dan minum tanpa perbedaan. Tapi sekarang Xiong Kuo baru saja ditangkap, keduanya menyerang Xiong Ying. Kalian pasti tahu kalau mereka berdua sudah lama mendambakan kecantikan Xiong Ying. Kami membantu Anda. Mengapa kami menindas Anda? Kekuatan Anda terlalu rendah. Kami berdua bersedia menggunakan kekuatan spiritual kami untuk berlatih bersama Anda hanya untuk meningkatkan kultivasi Anda. Orang kuat yang berbicara lebih dulu berdebat, biarpun aku mati, aku tidak bisa membiarkan kalian berdua berhasil. Setelah Xiong Ying selesai berbicara, belati di tangannya langsung menebas lehernya. Tapi begitu dia bergerak, seorang pria kuat melepaskan belati dari tangan Xiong Ying. Anda harus tahu bahwa kedua pria besar ini sama-sama berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dan Xiong Ying tidak bisa menjadi lawan dari kedua orang ini tanpa berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Setelah menepis belati dari tangan Xiong Ying, kedua orang itu bergegas maju, masing-masing meraih lengan, seolah ingin membelah Xiong Ying menjadi 2. Aku pergi dulu, kedua pria kuat itu bertarung untuk mengikuti Xiong Ying Suang Xiu terlebih dahulu. Berhenti, pada saat ini, terdengar teriakan dingin, dan kemudian sosok Chen Ping muncul di depan mereka berdua. Kedua orang kuat itu tertegun sejenak, lalu memandang Chen Ping dan berkata, "Nak, jangan merusak perbuatan baik kami,
keluar dari sini sekarang juga. Melihat perhatian kedua pria kuat itu tertuju pada Chen Ping, Xiong Ying tiba-tiba menghela nafas kaget dan melepaskan diri dari kendali kedua pria itu. Kedua pria kuat itu sangat terkejut hingga mereka mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Xiong Ying berlari ke belakang Chen Ping dan berkata dengan berlinang air mata, "Rekan Tao, selamatkan saya. Mereka berdua memaksa saya untuk berlatih kultivasi ganda. Saya tidak mau. Saya tidak mau." Chen Ping memandang Xiong Ying, matanya langsung tumpul. Karena dia menemukan gadis di depannya sangat cantik. Gadis itu seperti peri yang keluar dari lukisan kuno. Kecantikannya bukan hanya kombinasi indah dari fitur wajahnya, tetapi juga temperamen dunia lain yang sekilas membuat orang tak terlupakan. Wajahnya sehalus dan sehalus bunga bakung yang sedang mekar. Alisnya berasap seperti pegunungan di kejauhan, dan matanya seperti air musim gugur. Setiap kali dia berkedip, dia sepertinya menceritakan kisah yang tak ada habisnya. Dia memiliki sosok yang patut ditiru dan anggun, tidak terlalu ramping atau berlebihan. Setiap lekuk tubuh dengan sempurna menunjukkan kelembutan dan kekuatan wanita. Pinggangnya seringan pohon willow, dan langkahnya anggun. Roknya berayun lembut saat berjalan, seperti daun teratai yang bergoyang tertiup angin pagi, anggun sekaligus lincah. Dan dia mengenakan gaun bergaya antik, yang sepertinya dibuat khusus untuknya. Bahannya lembut dan halus, penuh warna namun elegan. Roknya mencapai mata kaki, dan sepatu bersulam halus terlihat samar-samar, menambah sedikit pesona klasik. "Kakak ipar, kamu berlari terlalu cepat, tunggu kami." Saat ini, Yao Mei, kakak dan adik mengejarnya. Namun saat kakak Yao Mei melihat Xiong Ying, dia tertegun sejenak, matanya lurus, dan air matanya langsung mengalir. "Cantik sekali, bagaimana bisa ada wanita secantik itu?" Saudara Yao Mei mau tidak mau berkata. Yao Mei memandang Xiong Ying di depannya dan merasa sedikit malu. Dibandingkan dengan Xiong Ying, dia benar-benar terlalu biasa. "Kamu memarahiku, jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Jangan tunda kami melakukan bisnis." Seorang pria kuat tampak sedikit tidak sabar dan berteriak keras. Baru kemudian Brother Yao Mei bereaksi dan melihat kedua pria kuat itu. "Rekan Tao, selamatkan aku, selamatkan aku." Ada air mata di mata Xiong Ying, dan dia terlihat sangat menyedihkan. "Nak, jangan takut. Aku akan melindungimu." Saudara Yao Mei segera berdiri di depan Xiong Ying dengan ekspresi lurus di wajahnya. Chen Ping melirik ke arah saudara laki-laki Yao Mei dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Bisakah kamu mengalahkan mereka berdua?" Kakak Yao Mei memandang kedua pria kuat itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa melakukannya. Tapi aku masih memilikimu. Jika kamu mengalahkan mereka berdua, kamu tidak akan bisa menangkap mereka." Saudara Yao Mei telah melihat kemampuan Chen Ping. Meskipun dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9, sangatlah mudah dan menyenangkan untuk bertarung di alam Mahayana tingkat keempat. Terlebih lagi, Chen Ping baru saja membunuh banyak biksu dari keluarga Qiu. Anda harus tahu bahwa para beku itu semuanya berkuasa di alam Mahayana. "Kamu benar." Chen Ping tersenyum tak berdaya. Orang ini menginginkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya, tetapi dia harus mengambil tindakan sendiri. "Sial, ibu mertuamu ingin mati, kan?" Salah satu orang kuat itu sedikit cemas dan bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping bahkan tidak melihatnya, tapi dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan besar tiba-tiba meledak, menjatuhkan orang kuat itu. Tubuh lelaki kuat itu jatuh ke tanah, muntah darah, dan dia tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Saat berhadapan dengan biksu dengan level yang sama, Chen Ping bahkan tidak repot-repot melihatnya,
Benar-benar tidak ada perbedaan antara menghancurkan seekor semut sampai mati. Ketika orang kuat lainnya melihat ini, dia tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping, orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengan mereka, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dapat mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Ini luar biasa, orang kuat itu membungkuk, meraih temannya, dan melarikan diri dengan cepat. Chen Ping tidak mengejarnya. Bagaimanapun, tidak ada kebencian yang mendalam dan tidak perlu membunuh mereka semua. Terlebih lagi, Chen Ping dan Xiong Ying tidak saling mengenal saat ini. Melihat Chen Ping menjatuhkan dua pria kuat dengan lambaian tangannya, mata Xiong Ying dipenuhi dengan keterkejutan, dan matanya sedikit berubah ketika dia melihat ke arah Chen Ping. "Cantik, jangan takut, kakak iparku mengusir mereka." Saudara Yao Mei memandang Xiong Ying dan mengucapkan kata saudara ipar dengan sangat kuat, hanya untuk menekankan hal yang umum. "Terima kasih." Xiong Ying segera membungkuk dan berterima kasih padanya. "Sama-sama, ini semua masalah sepele. Aku penasaran siapa nama si cantik itu, kenapa dia muncul di sini?" Saudara Yao Mei bertanya dengan tatapan menyanjung. "Namaku Xiong Ying. Aku menunggu adikku," kata Xiong Ying. Xiong Ying, Chen Ping dan brother Yao Mei terkejut pada saat yang sama, memandang Xiong Ying dengan tidak percaya.